Saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk ongkos rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya udah nggak bisa nyala lagi. Padahal kalau kita lihat di awal kan ada beberapa pasal yang mau dilaporkan. Bahkan juga ada beberapa anggota keluarganya kayak Wulan, Wawa, Miftah, terus juga istrinya Agus akan melaporkan Novi. Tapi ternyata dikatakan di sini bahwa kami beri waktu sama Pratiwi Novianti 3 kali 24 jam untuk mengembalikan dana donasi sekitar 1 miliaran yang sudah ditransfer ke yayasannya Pratiwi Novianti ke rekening Agus gitu. Kalau tidak, kami akan laporkan, ada 4 laporan yang akan menyusul. Katanya adalah seperti itu. Ini kesannya bertolak belakang dengan statementnya Agus yang mengatakan bahwa saya udah nggak peduli lagi sama uang tersebut. Tapi kenapa kok donasinya diminta lagi? Kalau memang Agus ngerasa, udah saya nggak butuh lagi uang tersebut, tapi harga diri saya sudah sangat tersakiti oleh perilaku Novi, ya udah fokus aja pada tuntutannya. Tetapi sepertinya ada strategi-strategi yang dipakai di sini. Dan kalau bisa pemilik yayasan minta sumpah pocong, apakah selama dia menggunakan yayasan itu dia menggunakan uangnya atau tidak, menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah tolonglah, kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali gitu. Kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Itu, wah gue agak miris sih dengan kasus ini. Jadi dia itu konten kreator, jadi dia itu cari donasi gitu loh Kak untuk membantu. Jadi dia kontennya tuh sosial. Tapi dia bagus juga emang. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mulia gitu loh, membantu banyak orang gitu. Jadi dia terhitung donasinya itu 1 M-an lah pokoknya. Diomonginnya tuh pahit, pedih, perihnya sampai ke ubun-ubun gua rasa tuh. Dengan gayanya begitu ya kan? Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong, baru sedikit itu. Belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Kan dia yang sakit bukan saya. Itu aja tuh kita udah kayak nyes. Kejam dia. Ih, gua mikir ya waktu Aji kerja di restoran ya bareng sama tuh orang ya. Hah? Bekerja di mana sama kamu Gus dulu si Aji itu? Restoran. Apa yang kau omongin ke dia? Hah? Apa yang sudah kau ucapkan ke dia itu? Orang sampai mau jalan kaki beli barang yang bahaya, membahayakan orang, resiko karena kan ketahuan kan pakai motor nyiram gitu kan ketahuan. Itu kalau nggak sakit hatinya betul-betul luar biasa nggak mungkin. Nyesek itu mulut kau itu. Sekarang kau bikin Teh Novi begitu. Yang sakit hati bukan Teh Novi doang, seluruh Indonesia. Gue yang nggak kenal Teh Novi aja baru cuman tahu dari tayangan YT-YT-nya beliau. Itu aja kerasa sakit hati gue, bayangin. Oke, ini kayaknya sudah semakin saling serang satu sama lain dalam tanda kutip. Kalau dari timnya mereka sudah membawa urusan hukum dengan Farhad Abbas, ya efeknya jangan macam-macam ya. Jangan sampai Agus hanya dimanfaatkan dugaannya oleh oknum-oknum tertentu. Ibarat kata Agus sudah jatuh tertimpa tangga pula, begitu. Kalau perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, artinya ini adalah kepentingan untuk 1000-an orang yang telah mendonasikan uangnya ke rekeningnya Agus, yang mulai dari 5.000 sampai 1 juta rupiah tersebut. Ini ada kepentingan umum loh di sini. Walaupun kuasa hukumnya bilang mana buktinya, memang 1000 orang tersebut memberikan surat kuasa nih kepada Pratiwi. Kan tidak seperti itu sejarahnya. Kita ketahui bahwa Agus ini kan pertama kali juga minta tolong ya sama Pratiwi. Ada rekaman yang beredar, Mbak Novi tolong bantu saya A, B, C, dan D. Akhirnya ditayangkan di YouTube-nya Pratiwi dan Agus pun mendapatkan sejumlah uang sekitar 35 juta rupiah dari bantuan penontonnya.
Agus korban penyiraman air keras minta sisa uang donasi usai divonis buta permanen. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen. Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar. Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Denny Sumargo pun bereaksi, Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Ini kan Agus terakhir kalinya Pak Denny. Agus mau pulang karena mata Agus sudah divonis buta, karena mau dikasih mata buatan, kata Agus saat hadir di podcast Denny Sumargo. Karena Agus udah gak bisa melihat sama sekali lagi, Agus mau balik ke Aceh, terang Agus. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Semangat sayang, antar dulu, belum boleh, belum sidang, belum selesai, ujar bibi Agus. Namun Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Gak apa-apa Wawa, biarin aja, Agus sudah maafin, apapun kesalahan dia Agus maafin. Ini pun karena lisan lidah Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan, kata Agus. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti